Ya, kenaikan harga BBM bersubsidi belum juga diumumkan pemerintah, namun fenomena panic buying semalam terlihat di sejumlah daerah, bahkan di ibu kota. Seperti apa pemerintah menanggapi fenomena tersebut? Dan benarkah harga BBM non-subsidi akan dinaikkan? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Bapak Edi Priyono, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Assalamualaikum, selamat sore, Pak Edi. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, langsung saja Pak Edi. Benar nggak Pak Edi BBM bersubsidi nanti mau naik? Ya, Heeh, kalau dari kami sih selalu menyampaikan selama belum ada pengumuman bahwa naik ya berarti tidak naik. baik. Jadi Aha, sebaiknya ya tidak usah berspekulasi kalau menurut kami ya. oke. Jadi belum ada keputusan resmi seperti itu ya Pak Edi. Untuk saat Ya, ini ya belum seperti itu ya. iya, ya. Oke. Kalau kita lihat juga banyak masyarakat yang semalam agak panik seperti itu, panik buying, beli, dan kita lihat SPBU juga antri. Bagaimana KSP melihat ini? Ya kita tentu saja Hmm, tidak dengan gembira ya melihat itu ya mhm, karena ya prihatin juga. Cuma kan mhm, memang ada yang menyiarkan dugaan sebenarnya ya, ada mhm, yang bilang info mhm. valid dan sebagainya bahwa tanggal 1 akan naik ya. Oke. Kalau menurut kami sih yang seperti kami sampaikan tadi ya, Mhm, nggak perlulah melakukan seperti itu ya. Jadi mhm. tunggu saja pada Oke. Pak Edi? waktunya Iya, akan dibuka secara resmi. oke. Ini sambungan Zoom-nya agak sedikit bermasalah, jadi tunggu saja ya Pak ya pengumuman gitu. Tapi wajar dong Pak kalau masyarakat agak was-was, panik karena memang kan ini juga jadi beban masyarakat di tengah harga-harga yang memang melonjak Pak Edi. Pak Edi, ya kita coba untuk kembali tersambung dengan Pak Ya, Edi karena ya Pak Edi bisa dengar suara saya ya, Pak? ya Jelas Pak? bisa. Oke, tadi Ya. pertanyaan saya Pak, jadi wajar kalau masyarakat agak panik sebenarnya semalam Pak, karena kita tahu harga-harga di ya pangan juga jadi sorotan akhir-akhir ini. Bagaimana Pak? Ya, kalau harga Nah, pangan itu tidak terkait ya, sejauh ini tidak terkait dengan harga BBM ya. Memang mhm, ada kenaikan beberapa oke, komoditi yang ya, banyak dikeluhkan kan telur ya, itu tidak terkait dengan BBM. oke, Ada penyebab lain ya. baik. Kalau kita lihat juga dengan non subsidi yang turun ya, ini agak surprise nih hari ini. Ya, Bagaimana ya, non subsidi agak turun, ya, angkanya juga lumayan di 2.000 sampai Rp800. ya, Faktornya apa saja Pak yang membuat keputusan ini? Kita ya, tahu memang harga minyak dunia lagi turun ya, dan ya, beberapa negara juga inflasi dan juga pelemahan di Cina juga ya, kita tahu ya, lockdown. Bagaimana Pak Edi ya. menanggapi penyebabnya? Mhm. Kalau non subsidi kan memang ditentukan oleh harga harga pasar Minyak sebagian dunia. besar ya, Ya, kecuali Pertamax itu ada catatan khusus. Nanti saya sampaikan catatan oke. khusus. Kalau yang lain itu kan memang ditentukan oleh harga pasar. Jadi Mhm, kalau harga minyak dunia turun ya ikut turun, kalau naik ya mhm, ikut naik gitu ya. Nah, mhm. kalau Pertamax itu agak beda kasusnya karena sekarang ini Oke. kan 12.500, harganya sebenarnya nggak segitu, harganya Mhm, sebenarnya di atas itu. Jadi kalau mhm. nanti turun Pertamax ya belum tentu turun karena sekarang ini sudah di bawah harga pasar gitu ya. Nah, Oke. sementara kalau yang Pertalite misalkan ya 7.650 itu jauh di bawah harga pasar. Jadi Mhm. jangan berharap yang 7 Baik. 7.650 itu turun ya, itu Jadi sudah jauh di bawah sebenarnya harga pasar. BBM bersubsidi nggak bisa ikut harga minyak dunia pasar gitu ya Pak ya? Beda ya? Iya, Oke. iya karena itu kan di Oh, set oleh pemerintah itu jauh di bawah itu untuk saat ini ya. Jadi aha. kemarin kan Bu Sri Mulyani sudah menyampaikan Jadi kalau Pertalite itu harusnya kan 14.500 ya aha. dijual 7.650 jauh sekali. Jadi kalau turun itu ya harga minyak dunia turun ya jangan berharap yang Oke. BBM bersubsidi Jadi turun logiknya karena itu kalau sudah kalau kita jauh. lihat harga minyak dunia turun berarti BBM bersubsidi belum tentu turun juga karena Iya, memang tadi harganya sudah di bawah itu sebenarnya. iya betul. Oke, karena ini pertanyaan-pertanyaan di publik kok yang turun, yang non subsidi gitu ya Pak ya. Ini Iya, penjelasan iya, yang baik. Nah kalau kalau terkait dengan tadi saya berbincang dengan lembaga survei bagaimana kepercayaan publik terhadap Jokowi cukup tinggi, cukup bagus di bulan ini. ya, Itu terkait juga penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi. Tapi ada yang menarik ketika saya singgung soal bagaimana kenaikan rencana kenaikan BBM. Ada anggapan bahwa ini ibaratnya
dibelikan bantalan dulu, nanti kan karena kita tahu ada beberapa BLT, bansos seperti itu, baru nanti akan dinaikkan. Ada asumsi seperti ini, Pak. Salah nggak, Pak Edi? Ya kalaupun memang benar kan itu kan Hmm, bukan sesuatu yang buruk ya. baik. Tahun 2004, 2005 ketika ada Mhm, penyesuaian harga juga itu dilakukan ya. Jadi mhm, kalaupun memang itu dilakukan saya kira bukan sesuatu yang buruk ya. mhm, Karena ya intinya kan pemerintah melindungi masyarakat khususnya yang menengah ke bawah mhm. dengan bantalan sosial ditambah dan sebagainya. Jadi kalaupun itu ada yang menilai semacam apa ya sengaja ya nggak apa-apa memang ya tentu Mhm. saja sengaja kebijakan kan nggak pernah kemudian tidak sengaja Iya, sengaja dan oke. memang tujuannya untuk melindungi Dan masyarakat khususnya menengah ke ibaratnya ada bawah. formulanya ya Pak Edi ya? Iya, iya. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi Pak, bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi ini nantinya tidak bisa dipungkiri karena Bu Sri Mulyani pun menyebutkan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik ini sudah melonjak jauh 3 kali lipat, bahkan sekarang angkanya juga cukup tinggi. Apakah ini salah satu alasan Pak Edi bahwa nanti ya hal-hal seperti ini tidak bisa kita hindari karena memang melonjak Ya, tadi? Aha. iya, jadi pemerintah itu kan Hmm, selalu ingin menjaga 3 hal ya Mas ya. Pertama baik. daya beli masyarakat, Mhm. yang kedua keuangan negara, yang ketiga itu kesehatan badan usaha khususnya dalam hal ini Pertamina. Itu Oke. semua menjadi pertimbangan ya sehingga Mhm. eh, kemudian jadi pada akhirnya nanti kalaupun jadi pemerintah melakukan penyesuaian dengan Mhm. menaikkan harga BBM, bukan berarti pemerintah tidak peduli dengan daya beli masyarakat ya tentu saja tidak ya. Tapi karena memang ada hal lain yang harus dijaga, kesehatan Oke, anggaran keuangan negara itu uang rakyat juga loh, kita mesti jaga juga loh. Dan baik. juga kesehatan keuangan badan usaha khususnya dalam hal ini Pertamina. Oke. Pak Edi, bukan cuma BBM yang jadi sorotan publik. Tadi saya sempat singgung di awal telur nih Pak ya. Ini juga Ya, saya sangat suka telur, tapi memang harganya luar biasa. Sekarang di angka 30-an lebih. Saya juga kaget harganya ya. gitu ya. Karena saya protein luar biasa saya makannya. Nah ini bagaimana tenaga ahli utama KSP mengungkapkan punya tanggapan terkait jeritan Ya, dari masyarakat yang suka dengan ya. telur dan harganya mahal sekali. Ya, Ah, pertama untuk telur ayam ini 70% itu peternak rakyat ya. Jadi tidak seperti ayam pedaging. Kalau ayam pedaging itu oke, kebalikannya, itu 80% itu. Jadi ini eh, di balik harga telur tuh ada saudara-saudara kita yang merupakan peternak ayam rakyat ya. baik. Kemudian kita udah cek ke pelaku ya, kita Hmm, cek ke peternak. Kita kan juga punya network. Kita tanya kenapa sih kok sekarang harga naik. Ternyata sebelumnya sudah banyak peternak yang bangkrut gitu loh. baik. Nah, karena apa? Karena harga pakan yang naik, karena ada kenaikan harga gandum dan sebagainya. Mhm, Karena mhm. kan ketika jagung itu agak tinggi ya, kemudian kan ada usaha untuk mengalihkan ke gandum ya. Padahal gandum sekarang harganya lebih mahal lagi. Oke. Tapi intinya adalah banyak juga peternak-peternak lain yang sebelumnya kesulitan sehingga Mhm, suplai telur ini menjadi berkurang. Nah, kemudian saya tanya apakah harga akan bisa kembali turun? Tidak lama lagi akan turun karena biasanya kemudian kalau mhm. harga tinggi gitu orang kemudian bersemangat lagi untuk nambah ayamnya dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan yang Oke. diperkirakan seperti itu akan terjadi ya bahwa harga akan Mhm, kembali turun ya. Tapi juga kita nggak terlalu jangan terlalu bersemangat juga supaya harga semurah-murahnya. Ingat ya bahwa di mhm. balik itu ada saudara-saudara kita para peternak Baik. kecil, para peternak ayam. Ya, Jadi kenaikan telur juga berarti Anda sebutkan tadi ini kenaikan akibat eskalasi geopolitik ya, berarti ya pangan dan ya, energi ini ya salah ya, satu telur juga imbas ya Pak ya, Edi ya? ya, nah, ya betul dari harga Oke. pakannya ya. Baik Pak Edi, terima kasih atas waktunya sore ini dan juga keterangannya. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama Sama-sama, KSP. terima kasih. Terima kasih.